Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Minggu ini kita masuk di Advent yang kedua yang memiliki arti kasih. Kasih setia dan cinta Tuhan bagi kita, umatnya, adalah untuk selama-lamanya. Allah telah membuktikan dirinya adalah Allah yang penuh kasih, baik di masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan kasih-Nya itu kita rasakan melalui penyertaannya setiap hari. Mari di dalam kehidupan ini kita mau tetap mengasihi dan setia, menantikan Kristus sampai batas akhir hidup kita. Lilin kedua akan dinyalakan oleh Ibu Ice, perwakilan pelayanan wilayah Tenjo. Panggilan berbakti diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 23. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Seperti ayat yang baru saja kita dengar, kita diingatkan kembali bahwa kita punya Allah yang setia, Allah yang memulai pekerjaan yang baik di dalam hidup kita. Dia juga yang akan terus menyertai kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang telah Engkau
berikan, Engkau curahkan di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama seluruh keluarga kami untuk mengikuti ibadah, baik secara online maupun yang sebagian mengikuti ibadah secara onsite. Tuhan kiranya berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan baik. Dan kiranya Tuhan, Engkau siapkan hati dan pikiran kami ketika kami nanti mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Tuhan, kita juga mau memberitakan kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada semua orang. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dengan penuh sukacita, kabarkan dari gunung. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala yang di padang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika malaikat memberitakan lahirnya Yesus Juru Selamat. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Di palungan yang hina lahirlah Al-Masih. Keselamatan manusia, anugerah ilahi. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk di Yerusalem, di seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Saatnya kita akan mempersiapkan persembahan dan persepuluhan kita. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan panggilan persembahan terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari kita menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan yang kami perlukan. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh sehat sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kiranya Tuhan kuduskan persembahan dan persepuluhan kami, kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya persembahan kami juga dapat mendukung pelayanan di gereja-Mu ini. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa untuk renovasi yang sedang berjalan. Kiranya Tuhan cukupkan segala hal yang dibutuhkan, sehingga ketika nanti selesai kami boleh dapat bersama-sama beribadah di tempat kami yang baru. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, cukupkan segala hal yang mereka butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini dengan tema persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk fokus, untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Diki Andreas. Kita akan dipersiapkan dengan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali Tuhan mempertemukan kita di dalam ibadah di minggu pertama bulan Desember. Kita bersyukur Tuhan telah setia menolong kita hampir di penghujung tahun 2022 ini. Kita percaya kalau Tuhan telah menolong kita di sepanjang tahun ini, Tuhan juga akan menolong kita di tahun yang akan datang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
minggu ini adalah Advent yang kedua, yaitu Advent tentang kasih. Seperti yang telah saya katakan di minggu yang lalu, bahwa Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan di hari Natal. Bapak Ibu Saudara, persiapan apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut Natal ini? Mungkin ada di antara kita bertanya, Pak Pendeta, memang harus dipersiapkan ya Pak Pendeta dalam menyambut Natal ini? Jawaban saya, ya, kita harus mempersiapkan diri dalam menyambut Natal ini. Saya memberi contoh Bapak Ibu Saudara. Belum lama ini kalau Bapak Ibu Saudara melihat berita-berita baik di TV maupun di media sosial, negara kita baru saja menjadi tuan rumah di acara G20 di Bali. Ada 17 pemimpin negara hadir dan 3 negara yang tidak hadir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum pemimpin-pemimpin dari berbagai negara ini hadir di Bali, dikatakan bahwa Indonesia melakukan persiapan yang luar biasa, baik dari segi keamanannya, baik dari segi penyambutan dan acaranya. Mereka persiapkan dengan luar biasa. Mengapa mereka persiapkan? Karena ada pemimpin-pemimpin negara yang besar yang mau hadir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, di Natal ini kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, kita sedang menyambut kehadiran pribadi yang jauh melebihi pemimpin-pemimpin negara yang ada di dunia ini. Karena Natal mengingatkan kita di mana kita menyambut kehadiran Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta alam semesta ini, yang karena kasih-Nya Ia rela berinkarnasi. Apa itu inkarnasi? Yaitu di mana Allah turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, dengan satu misi, dengan satu tujuan, yaitu karena ingin menyelamatkan kita manusia dari dosa. Jadi sudah tentu Bapak Ibu dan saya harus mempersiapkan diri dalam menyambut kehadirannya. Namun yang jadi pertanyaannya, bagaimana penyambutan yang harus kita lakukan? Apa persiapan kita? Apakah sama seperti bagaimana Indonesia menyambut pemimpin-pemimpin negara di G20 yang lalu? Yang memastikan jalan-jalan harus steril dari kemacetan, yang memastikan keadaan harus steril dari ancaman-ancaman bom dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu menyambut seperti itu. Tetapi kita harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan cara yang berbeda. Namun cara yang berbeda inilah yang dikehendaki Tuhan. Apa itu Pak Pendeta? Bagaimana mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Pagi ini kita akan belajar dan kita akan menemukan jawabannya. Karena firman Tuhan pagi ini saya beri judul, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita hari ini di dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8, ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Alkitab berkata dia berseru-seru di padang gurun. Dia berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Tanah yang berbukit-bukit harus diratakan, dan jalan yang berlekuk-lekuk harus diluruskan. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya persiapkanlah jalan bagi Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan di sini. Saya pelajari ini berhubungan dengan Advent yang kedua, yaitu Advent tentang kasih. Bagaimana bentuk kasih kita dalam menyambut kehadirannya. Bagaimana bentuk kasih Bapak Ibu dalam menyambut kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana bentuk kasih kita dalam menyambut kehadirannya? Yaitu ketika kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan kapan kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Jawabannya adalah ketika kita hidup dalam pertobatan. Sekali lagi saya ulang, kapan kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Yaitu ketika kita hidup dalam pertobatan. Seperti seruan Yohanes Pembaptis, dia berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan.
Di ayat 2 dikatakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini adalah sikap yang Tuhan kehendaki dalam menyambut kedatangannya. Sekali lagi saya ulang, ini adalah sikap yang Tuhan kehendaki untuk kita menyambut kehadirannya. Yaitu apa? Sikap hati yang bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik di hari Natal maupun ketika kita menantikan kedatangannya yang kedua kali nanti, kita harus persiapkan dengan hati yang mau bertobat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, bukan baju baru, bukan juga sepatu baru, sendal baru, atau gadget baru, atau apa-apa yang serba baru dalam menyambut kedatangan, tetapi hati yang mau bertobat. Artinya apa Pak Pendeta, hati yang mau bertobat? Di mana Bapak Ibu dan saya berbalik dari cara hidup dunia, cara hidup yang sia-sia, yang dikuasai hawa nafsu, kepada satu hidup di mana Bapak Ibu dan saya merelakan diri diatur oleh Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Itulah salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan dalam menyambut kehadirannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun ada pertanyaan. Pertobatan yang seperti apa Pak Pendeta? Pertobatan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam menyambut kehadirannya ini? Ada dua hal yang saya mau sampaikan dan saya pelajari. Ini ada di dalam Matius pasal 3 ayat 1-8. Yang pertama yang Tuhan kehendaki, pertobatan yang seperti apa? Yang pertama yaitu pertobatan dari kemunafikan. Sekali lagi saya ulang, pertobatan dari kemunafikan, kepura-puraan. Kenapa Pak Pendeta? Pak Pendeta menyimpulkan kita perlu bertobat dari kemunafikan karena lihat Matius 3 ayat 7 dikatakan di situ, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dua kelompok orang ini yang saya maksud sesuai firman Tuhan, yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Dan kalau Bapak Ibu ingat, kepada dua kelompok orang ini, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 23 ayat 3, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Bukankah itu ciri dari kemunafikan? Bukankah itu ciri dari kepura-puraan? Kemunafikan adalah tidak selarasnya antara perkataan dengan perbuatan. Perkataan dan perbuatan bertolak belakang. Perkataannya mah rohani, mengajarkan firman, tetapi perbuatan mereka jahat. Itulah orang Farisi, itulah orang Saduki. Kelihatan baik di luar, tetapi di dalam penuh dengan kebusukan. Itu seperti di depan orang senyum-senyum, tetapi di belakang suka menjelekan. Di belakang suka ngomongin, bahkan menghasut orang lain. Ini adalah dosa kemunafikan. Ini adalah dosa kepura-puraan yang Tuhan sangat kecam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang seperti ini, perhatikan ini, orang-orang yang seperti ini, orang-orang munafik, Tuhan katakan seperti kuburan, yang Alkitab katakan yang sebelah luar kelihatan bersih, tetapi yang sebelah dalam penuh dengan tulang belulang dan kebusukan. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan ingatkan kita, pertobatan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu pertobatan dari kemunafikan, pertobatan dari kepura-puraan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Di Advent yang kedua ini, Advent tentang kasih, kita nyatakan kasih kita dalam menyambut kehadirannya, yaitu dengan pertobatan dari kepura-puraan, dengan pertobatan dari kemunafikan. Jangan hanya kelihatannya saja hidup suci, tetapi sesungguhnya kita penuh dengan hawa nafsu. Jangan hanya saja kita kelihatan mengasihi, tetapi sesungguhnya hati kita penuh dengan kebencian dan niat jahat. Jangan hanya saja kelihatan setia, tetapi sesungguhnya kita hidup dalam perselingkuhan. Jangan hanya saja kelihatannya jujur, tetapi ada banyak kebohongan yang kita sedang lakukan. Jangan hanya saja kelihatannya baik, hidup baik, benar, tetapi sesungguhnya keseharian kita hidup penuh dengan kejahatan dan kemunafikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi di Advent kedua ini kita sungguh-sungguh memiliki hati yang bertobat, hati yang mau bertobat, hati yang mau diubahkan Tuhan. Mari kita belajar sungguh-sungguh minta Tuhan tolong untuk kita bertobat dari setiap kemunafikan yang ada. Tuhan sudah peringatkan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9, Alkitab berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hati kita ini sudah jatuh dalam dosa. Kita cenderung melakukan kejahatan. Hati kita ini, Alkitab katakan, licik. Kita manusia pintar sekali menutupi sesuatu yang jahat, sesuatu yang busuk dengan hal-hal yang sepertinya baik. Tapi pagi ini Tuhan bilang, bertobatlah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar, kita minta Tuhan menolong kita untuk kita sungguh-sungguh bertobat dari kemunafikan. Yang kedua, pertobatannya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya menyimpulkan dari ayat ini, pertobatan yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan yang nyata. Ada buahnya, ada sesuatu yang memang bisa dilihat. Pertobatan bukanlah sekedar penyesalan, Bapak, Ibu, Saudara. Sekali lagi saya ulang, pertobatan bukanlah sekedar menyesal. Aduh, Pak Pendeta, saya menyesal. Itu pun menyesal karena sudah ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya mungkin nggak menyesal. Bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Pertobatan yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan yang ada buahnya, pertobatan yang nyata. Pertobatan yang nyata adalah suatu tekad di mana Bapak, Ibu, dan saya memberi diri, diubah dan dibaharui oleh Roh Kudus setiap hari. Membiarkan Roh Kudus memperbarui, di mana kita rela hati untuk terus diperbarui menjadi manusia yang baru. Dan saya percaya inilah yang Tuhan kehendaki dalam kita menyambut Natal. Karena saya katakan Natal tanpa pertobatan adalah hal yang sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Di dalam Matius pasal 3 ayat 3 di bagian kalimat akhir, Tuhan berkata, luruskanlah jalan baginya. Luruskanlah jalan baginya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini saya mau mengajak kita, coba kita merenungkan hidup kita masing-masing. Nggak usah melihat orang lain, coba kita lihat diri kita sendiri. Apakah hati kita sudah lurus? Atau masih bengkok hati? Bengkok hati cirinya kita pasti masih punya iri hati, dengki sama orang lain, nggak bisa melihat orang lebih dari kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini Tuhan berkata, luruskanlah jalan baginya. Apakah selama ini kita sudah bekerja mencari nafkah dengan lurus?
atau masih bengkok-bengkok? Pagi ini Tuhan berkata, luruskanlah jalan baginya. Apakah selama ini kita sebagai suami atau sebagai istri kita sudah hidup lurus? Atau mungkin selama ini masih ada yang kita tutup-tutupi, penuh dengan kepura-puraan? Pagi ini Tuhan berkata, luruskanlah jalan baginya. Apakah selama ini ada dosa yang masih kita pegang dengan erat dan kita enggan untuk melepaskannya? Tuhan berkata pagi ini, luruskanlah jalan baginya, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya di mulut, tetapi dibuktikan dengan tindakan nyata. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam menyambut Natal di hati kita. Dan saya percaya ini yang Tuhan lebih senang, Tuhan lebih kehendaki dibanding dengan baju baru, dengan pesta pora yang kita siapkan. Yang Tuhan kehendaki, mari kita menyambut Natal dengan hati yang mau terbuka untuk diubahkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, saya rela dibentuk oleh Tuhan. Saya mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saya yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saya mau meluruskan jalan saya. Saya mau meninggalkan kepura-puraan yang selama ini saya lakukan dalam hidup saya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari, dua hal ini kita sungguh-sungguh nyatakan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, sebagai bentuk kasih kita dengan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu bertobat dari kepura-puraan, bertobat dengan perbuatan yang nyata, pertobatan yang nyata. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa sungguh-sungguh. Kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, firman yang sungguh mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur setiap kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami di dalam menyambut Natal ini Tuhan. Kami sungguh mau mempersiapkan jalan bagi kehadiran-Mu Tuhan, yaitu dengan hati yang mau bertobat. Bertobat dari kepura-puraan, bertobat dari kemunafikan yang selama ini mungkin masih kami lakukan, yang selama ini mungkin kami lakukan dengan kami berpikir tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi pagi ini Tuhan ingatkan kami, Tuhan adalah Tuhan yang menguji hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk kami sungguh-sungguh meninggalkan setiap kemunafikan. Dan biarlah hari ini kami mau nyatakan pertobatan kami dengan buah yang nyata. Tuhan, bantu kami, mampukan kami, Roh Kudus mampukan kami, sehingga sungguh Tuhan, Natal tahun ini hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya hamba berdoa, kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian, dan mempersiapkan kami sekalian dalam menyambut kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita terus mempersiapkan hati kita dalam menyambut kehadirannya dengan hidup dalam pertobatan. Tuhan memberkati. Kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan meresponinya dengan pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada
mencela, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.